80 menit, please. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, selamat datang kembali di kelas matematika sama Ibu. Hari ini kita akan mempelajari suatu materi baru. Ya, suatu materi baru yang ya seru lah ya. Gitu. Oke, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelasnya. Sebelum belajar, kita berdoa hati. Setelah selesai, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih semangat, kita nyanyikan lagu Maju Tak Gentar, salah satu lagu nasional ya. Kalian mohon berdiri. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu ingin tahu dulu bagaimana perasaan kalian hari ini. Nah, kita pakai Metimeter. Silakan dikeluarkan HP-nya, aplikasinya. Oke, sambil kalian mempersiapkan handphonenya dan aplikasi Metimeternya, siapa yang tidak masuk? Adakah yang tidak masuk? Hadir semua. Oke, Ibu rekap di absensi online sekolah supaya orang tua kalian tahu kehadiran kalian di kelas. Oke. Sudah bisa diakses Metimeternya? Kodenya 43249299. Mari kita lihat. Oh, bad mood, Masya Allah. Takut, sedih, senang, sad. Oh, tapi yang paling banyak senang ya. Aduh, pagi-pagi sudah ada yang bad mood. Keren, ngantuk. Nih kayaknya habis begadang nonton bola, ini jadinya ngantuk. Sariawan. Efek kurang minum nih sariawan. Lapar.
Lapar dan haus, kesal. Suara serak. Aduh, kangen siapa itu? Kangen siapa itu? Oke, ternyata kalian perasaannya ini bermacam-macam ya hari ini. Yang ngantuk, yang sariawan, yang deg-degan, yang bad mood itu biasanya akan mempengaruhi pembelajaran. Oke, supaya kalian rileks kembali, supaya bisa konsen, boleh disimpan dulu HP-nya, duduknya yang nyaman, tegakkan punggungnya, duduk yang nyaman. Ibu akan memberikan sedikit relaksasi. Silakan ditutup matanya. Tarik nafas, hilangkan semua perasaan-perasaan yang buruknya. 10 hitungan ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, netralkan lagi perasaannya supaya kalian bisa konsen untuk pembelajaran hari ini. Oke. Nah, hari ini kita akan mempelajari suatu materi dari persamaan linier. Persamaan linier ini ada 2. Di sini yang ibu tulis adalah singkatannya. PLSP itu yang terkenal disebut PLSP itu kesingkatan dari persamaan linier satu variabel. Jadi kalian ketemu lagi nih sama variabel. Sementara yang PTLSP pertidaksamaan linier variabel. Ya, betul. Nanti kalian bisa lihat ya di sini ada tanda yang bergoyang. Perbedaan VLSP sama PTLSP itu nanti bisa kalian lihat dari tandanya. Tanda operasinya. Ada yang seperti ini, ada yang begini. Diingat lagi kalau seperti ini itu lebih kecil atau lebih besar? Kecil. Kalau yang begini? Besar. Ya, itu yang saling bertolak belakang. Dan itu kebanyakan dari kalian selalu tertukar. Oke, sebelum masuk pembelajarannya, ternyata pembelajaran ini terhubung dengan konsep bilangan ketika kalian di kelas 7 dan hitungan aljabar pada bab selanjutnya. Oke, di sini ada pertanyaan, masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan variabel, konstanta, dan koefisien? Coba ya, kita tanyakan siapa ya? Misalkan oke, Afi, apa itu variabel, Vi? Huruf. Oke, singkat, padat, jelas, dan itu memang intinya. Terima kasih, Afi. Ya, variabel itu adalah hurufnya. Jadi kalau dari persamaan cari yang mana hurufnya. Ini ada dua kata yang suka ketukar karena sama-sama huruf K. Ada konstanta, ada koefisien. Siapa kayak ibu tanya ya? Coba kalau misalkan Adit, konstanta apa Adit? Konstanta itu yang kamu ingat apa? Angka jomblo. Angka jomblo katanya. Apa sih angka jomblo itu? Betul, angka yang berdiri sendiri atau dia sendiri ya. Nah, berarti kalau koefisien, Rizka, koefisien itu jadinya apa? Angka yang ditemani oleh huruf. Ya, pakai bahasa sederhana yang bisa kalian ingat dengan mudah. Karena konstanta dan koefisien ini memang sering ketukar. Ya, bisa kalian ingat ulangan yang sebelumnya ya, masih banyak yang salah. Diingat lagi, variabel tadi huruf, konstanta angka jomblo, koefisien angka yang ditemani
huruf. Oke, tujuannya kita pembelajaran hari ini untuk mempelajari VLSV. Bagaimana tekniknya? Nah, Ibu akan jelaskan. Siap? Siap. Oke. VLSV ya. Nah, di sini Ibu menggunakan modelnya problem based learning. Jadi kalian nanti akan Ibu beri suatu permasalahan-permasalahan dalam kehidupan nyata. Diharapkan melalui diskusi kelompok, kalian nanti bisa membedakan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Terus juga bisa menentukan nilai persamaan linearnya dan menyelesaikan masalah nyata. Jadi di sini ada 3 indikator yang akan Ibu nilai ke kaliannya. Apakah kalian mulai bisa membedakan mana yang persamaan, mana yang pertidaksamaan? Apakah sudah bisa menentukan nilai dari suatu variabel itu supaya kalimatnya menjadi benar? Kalau ada soal cerita bagaimana kalian merubahnya dan mendapatkan hasil nilai untuk variabelnya. Ya. Nah, manfaatnya dari materi ini ketika kalian nanti dalam kegiatan ekonomi biasanya secara tidak sadar kita sering menggunakannya. Jadi itu lebih banyak di aritmatika sosial yang mempelajari untung, rugi, diskon kayak gitu. Terus ada di kegiatan ekonomi. Juga kalau kalian bisa dengan sungguh-sungguh, diharapkan itu kalian bisa menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan VLSV. Gitu. Nah, selain manfaatnya juga, dengan pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian itu bisa menyelesaikan masalah sehari-hari dengan terlebih dahulu mengubah ke dalam kalimat matematika. Soal ceritanya sekalian rubah ke dalam bentuk matematika, baru nanti kalian menyelesaikannya. Nah, supaya lebih penasaran lagi, Ibu ada pertanyaan di sini. Biasanya ini salah satu bentuk soal yang sering muncul dalam VLSV. Nio memiliki ibu yang usianya 3 kali lipat darinya. Jadi ibunya Nio ini usianya 3 kali dari Nio-nya. Selisih keduanya atau perbedaan umur keduanya itu 30 tahun. Lantas berapakah nilai Nio dan ibunya ini masing-masing umurnya berapa? Itu salah satu contoh penerapan VLSV. Ada yang mulai bisa menebak berapa umur Nio atau bagaimana caranya? Belum? Loh, mudah-mudahan nanti melalui pembelajaran hari ini kalian bisa menjawab berapa sih umur Nio dan ibunya. Oke, nah di VLSV itu sebagai pengantar Ibu beritahu dulu kalian. Jadi kalimat di matematika itu ada 2. Kalau di bahasa Indonesia kan paling kalimat pertanyaan, pernyataan gitu ya. Kalau di matematika dikategorikan ada 2. Kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Itu kalian bisa baca ya, kalau kalimat terbuka di situ pernyataan yang tidak dapat dinilai benar atau salah. Jadi begitu kalian baca kalimatnya, belum bisa nentuin langsung, oh ini salah, oh ini benar. Tapi harus di situ ada sesuatu yang tersembunyi, yang dinamakan dengan elemen atau si variabelnya, yang harus kita cari tahu dulu. Sementara kalau di kalimat tertutup itu sudah pasti, begitu kalian baca kalimatnya bisa langsung dinyatakan benar atau salah. Nah, itulah yang dimaksud dengan pernyataan. Contohnya, ya, ini Ibu kasih contoh salah satu kalimat terbuka. Coba baca yang atas. Kota B, Kota Jawa Barat. Kalimat ini, kalian udah bisa nentuin belum sih benar salahnya? Belum ya, karena kota B-nya kita nggak tahu maksudnya siapa. Setiap orang pasti punya persepsi kota B-nya beda-beda. Untuk yang pengetahuan umumnya luas, oh B berarti Bandung. Mungkin udah ada yang berpikir seperti itu. Tapi di sini B-nya belum nggak ditentuin, maka kalimat ini belum tentu benar atau salah. Kayak yang kalimat kedua, suatu bilangan memiliki 4 faktor genap. Siapa bilangannya? Ada yang tersembunyi di sini. Jadi kalian belum tentu juga bisa mengetahui ini benar atau salah. Suatu bilangan dikali 3 hasilnya 15. Udah bisa nebak?
Kalau secara ini kita bisa nebak kan, tapi yang dimaksud di sini bukan tebakan kitanya. Jadi kita nilai, oh ini mah angka ini. Si kalimat ininya benar atau salah. Ya. Terus siapakah presiden pertama Indonesia? Ini kalimat tanya dan kalian pun pasti bisa tahu jawabannya. Beda lagi dengan kalimat yang seperti ini. Kota Bandung adalah ibu kota Jawa Barat. Sudah bisa menentukan benar atau salah? Benar. Ya, ini kalimatnya benar apa salah? Benar. 6 memiliki 4 faktor genap. Itu juga benar. 5 dikali 3 hasilnya 15. Itu juga benar. Pernyataan yang terakhir, Soeharto adalah presiden pertama Indonesia. Jadi salah. Nah, kalau bentuknya kayak gini kan kalimatnya sudah jelas ya. Jadi ini namanya kalimat tertutup. Kalau VLSP itu kalimat terbuka. Jadi kalimatnya itu harus kalian buat supaya benar jawabannya. Seperti contoh yang pertama ini, suatu provinsi terletak di Pulau Jawa. Provinsi Pulau Jawa itu banyak kan? Kalau ibu naruh di sini misalkan Kalimantan Timur terletak di Pulau Jawa. Salah. Nah, kalian di VLSP itu harus mencari kata pengganti buat kalimat suatu provinsi supaya nilainya benar. Di sini misalkan ada jawaban, nah kalau himpunan penyelesaiannya biasanya pakai tanda seperti ini. Ini namanya kurung kurawal. Misalkan, jadi suatu provinsi yang terletak di Pulau Jawa itu bisa apa aja. Nah, itu yang dimasuk ke dalam himpunannya. Kalau diganti Banten, jadinya kalimatnya benar dong. Kan dia juga ada di Pulau Jawa kan. DKI Jakarta di Pulau Jawa kah? Iya. Jawa Barat? Iya. Jawa Timur? Iya. Jogja? Iya. Jawa Timur? Iya. Jawa Tengah? Iya. Bali? Iya. Jadi jangan dimasukin ke sini. Jadi kalian mencari suatu kata pengganti atau nilai pengganti supaya kalimatnya bernilai benar. Nah, ini kalau bentuknya kalimat. Kalau bentuknya angka, X ditambah 3 sama dengan 5. Ini kalimat matematikanya. Jadi si X itu harus berapa supaya bernilai benar? 2. Jadi kalian bisa nulis himpunan penyelesaiannya pakai tanda kurung kurawal, hasilnya 2. Begitu juga yang ini. A kuadrat atau A kali A, hasilnya 9. Supaya kalimatnya benar, si A-nya ini bisa diganti oleh angka min 3 atau angka 3. Begitu. Sampai sini paham? Paham. Oke. Nah, misalnya lagi Ibu masuk ke soal ceritanya nih. Ya, di sini sebelum Ibu bagi kalian ke dalam kelompok yang mengerjakan tugas, Ibu punya satu masalah di sini. Ceritanya ada kakak beradik yang ingin membeli pulpen. Kakaknya membeli 10 buah ballpoint, sedangkan adiknya membeli 6 buah ballpoint dengan jenis yang sama. Jika kalian mempunyai uang Rp24.000, dapatkah kamu menentukan harga maksimal 1 buah ballpoint yang dibeli? Kamu sama adik kamu nih ceritanya. Maafkan. Nah, di sini kan si kakaknya beli berapa? 10 ballpoint. Kalau kalian biasa bilangnya pulpen ya. Bu, izin beli pulpen. Ada 10 pulpen. Ditambah? Adiknya beli 6 pulpen. Ini masalah nyata. Kita rubah ke matematika, si pulpen itu kita misalkan dengan huruf P. Jadi 10P. Kalau begitu yang adiknya jadi 6P. Bisakah dia dijumlah? Bisa. Jadi berapa? 16P. Total mereka belanjaannya 16P. Harus berapa harganya tadi? 24.000. Jadi bisakah kalian menentukan nilai P-nya? Bisa. Di apa? Di gimana? Di bagi siapa? Bagi siapa? Bagi 16. Jadinya
1.500. Itu sudah luar biasa. Ibu belum menjelaskan materi, kalian sudah bisa berlogika. PLSP itu seperti itu. Hanya nanti ibu minta kalian belajar untuk mengkalimatkan suatu cerita menjadi kalimat matematika seperti ini. Kemudian kalian mencari hasilnya. Seperti itu kegiatannya. Nah, bagaimana ini duduknya sudah sesuai kelompok kah? Sudah. Oke. Ibu memberikan LKPD yang kalian berupa live worksheet. Di sini boleh nanti ya di barcode atau misalkan nanti ibu share kepada grup untuk linknya. Nanti coba dibaca dulu semua permasalahan yang ada. Ya, permasalahan yang ada dibagi menjadi beberapa orang untuk menyelesaikannya supaya dalam waktu 20 menit diskusi kalian bisa selesai. Ya, kalian ada yang berenam kan ya, jadi mulai didiskusikan, nanti dilihat LKPD-nya, dibaca, dibagi-bagi tugasnya. Nah, untuk sumber bacaannya kalian boleh mencari dari literatur yang lain. Boleh kalian pergunakan untuk HP-nya untuk mencari dari YouTube atau dari situs web yang lain. Ya, ingat dalam 20 menit. Nah, misalkan untuk yang ibu kasih contoh kalau tadi berupa soal cerita. Di sini ibu punya yang kinestetik, mungkin bisa melihat ke sini ya. Ini ada namanya papan PLSP. Gimana cara pakainya sih? Gitu. Misalnya nih, ibu punya soal 2x ditambah 4 sama dengan 6. Ya, 2x ditambah 4 sama dengan 6. Kalau kita menggunakan papan ini, siapa ya? Yang kinestetik itu seingat ibu ada Adit sama Mauli. Oke. Ya, boleh Adit sama Mauli ke sini. Supaya nanti kalian boleh juga melihat atau kalian mau pergunakan kesempatan ini untuk mempelajari terlebih dahulu sebelum ibu bagikan. Oke, Adit sama Mauli. Ada pertanyaan 2x tambah 4 sama dengan 6. Bagaimana mengekspresikannya? Ya. Di sini ada x positif yang warna biru, ada x negatif yang warna pink, ada angka negatif 1, ada angka juga 1. Nah, misalkan gini, di sini 2x, berarti kamu siapin x ada 2. Misalkan di sini nih, ini x-nya 2. Terus ada angka 4. Ya, angka 4 itu biar nggak jatuh. Nah, ya. Nah, berarti angka satunya, karena di sini kita pakai angka 1. Angka satunya ada 4. Nah, terus si angka satunya ini karena sudah ada 4 sama dengan berapa? 6. Berarti kita cari lagi 6 angka 1. Nah, berarti ini aja kita giniin aja. Nah, oke. Ya, begini. 3, 4, 5, 6. Nah, berarti nilai X-nya antara angka 6 sama angka 4 yang lebih kecil yang mana? 4. Nah, di lebih kecil yang ini kan, berarti supaya ini ambil 4, ini pun sama, diambil 4. Jadi sisanya tinggal tulisan X dan angka 2 ya. Berarti kalau tinggal 2X sama dengan 2, berarti X-nya? Kalau ini ada X-nya 2X ditambah 2, berarti nilai X-nya sama dengan, tinggal kalian begini kan, jadi X-nya sama dengan 1. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, silahkan kembali kita pakai. Oke,
Nah, Ibu kalian boleh scan QR dari sini LKPD-nya atau Ibu akan kirim linknya. Oke, sudah Ibu kirim ya link untuk mengerjakannya di grup atau boleh dari scan. Silahkan untuk yang misalkan ingin yang tipe visual boleh membaca dari yang bahan bacaan di sini. Maaf. Nah, kalau untuk yang video pembelajaran boleh dari kalian scan yang di sini. Ibu kasih waktu 20 menit, silahkan dikerjakan. Sambil kalian mengerjakan, Ibu akan berkeliling untuk melakukan penilaian. Penilaian yang dilakukan ada 2, penilaian kinerja itu 1 kelompok dan penilaian individu ya. Ya. Bagaimana? Silahkan berdiskusi ya. Bagi-bagi tugasnya ya. Sudah dibagi-bagi yang menyelesaikan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya, nanti dikirim pakai yang punya siapa? Oke, yang kelompok ini nanti dikirim pakai punya siapa? Nanti di akhir ada bacaan nama, name. Kalian isi kelompoknya ya, nama kelompoknya. Terus subjeknya matematika, levelnya 8. Ya. Nama anggotanya sudah ditulis? Sudah. Nanti ketika dikirim tulis nama kelompoknya ya. Di nama nanti misalkan kelompok 3 gitu ya nanti ini. Sudah dibagi-bagi kan pengerjaannya? Kelompok ini sudah dibagi-bagi pengerjaannya. Dari HP siapa nanti dikirim? Untuk yang kebagian nomor 1 ada kesulitan? Tidak. Bisa ya? Mudah kan? Silakan nanti dibagi-bagi ya. Dari ada kelompok ini dari siapa nanti dikirimnya? Dari yang hafal ya. Kelompok 1 ya nanti namanya. Oh, sudah ke nomor 2 ya. Sudah ke nomor 2. Bagaimana tadi? Oke. Oh iya, boleh. Berarti kalian memisalkan nama Ayunya menggunakan huruf A.
berapa? Sudah sampai nomor 3. Oke. Bagaimana nomor 3-nya sudah bisa? Bisa. Oke, coba mana jawabannya? Oh iya. Jadi si S-nya kamu dapat dari iya, tinggal angka yang ini dibagi sama yang itu ya. Oke, boleh kalimatnya boleh begitu. Jangan tidur. Oh. Oke. Bagaimana sudah selesai kah? Sudah dikirim? Sudah sampai nomor berapa kah?
Kalau sudah sampai tinggal kesimpulannya berarti ya. Sepuluh menit lagi. Oke, sudah lengkap ya. Oh iya, kalimat kesimpulannya. Oke. Mudah? Udah. Bagaimana kelompok ini, ada kesulitan? Oh tidak. Oh, sedang digabungkan ya jawabannya ya. Pergunakan waktunya sebaik mungkin ya. Oke, tinggal sedikit lagi ya. Satu lagi, oke. Sejauh ini ada kesulitan? Iya, boleh. Iya, nanti boleh kayak gitu juga. Ininya tinggal ditambahin lagi sedikit. Tuh, tinggal kalimatnya kalian perbaiki biar teman yang lain juga mengerti bahasanya.
gimana kelompok ini ada kesulitan? Sudah selesai kah? Oh, sudah ada dikirim? Dah. Apa? Oh, 3. Kan ini atasnya S sama dengan oh, boleh. Ya, tapi yang ini mungkin harus sedikit diperbaiki ya. Jadi kalau misalkan kan keliling itu mencari menjumlahkan semua sisinya kan. Jadi kamu bisa pakai seperti ini. Itu tinggal dirubah sedikit. Kalau ini kan dia bentuk aljabar awalnya ya. Jadi kan buatlah pemisalan tentang panjang sisi segitiga. Nah, kamu kan di sini panjang pemisalannya itu menggunakan huruf S dalam bentuk variabel, sehingga model matematikanya berarti kan sisi tambah sisi tambah sisi sama dengan jadi keliling. Jadi ini paling ya, sisinya ada 3 jadi 3S ditambah hasil kelilingnya berapa gitu. Gitu aja, dirubah jadi seperti itu aja. 5 menit lagi. Mari kita lihat sudah ada berapa kelompok yang mengirimkan tugas. Ya, sudah semua kelompoknya sudah dikirim. Oke, kita masuk ke sesi presentasi. Ya. Nanti ketika ada satu kelompok yang maju, mohon diperhatikan penjelasan mereka. Kalau masih ada yang ingin kalian tanyakan, boleh ke mereka nya. Apa entah jawaban kalian dengan jawaban mereka atau seperti apapun yang ingin kalian tanyakan. Kita coba lihat kelompok 4, kelompok 1. Oh, berarti ini yang Adit kelompok 2 ya. Oke, kelompok 1 Alif ini berarti kelompok 3. 3 betul? Kita mulai dari kelompok 3 ini ya. Di Safani Anggun. Tenang, ini kan kadang ada kebedaan itu. Kita berurutan saja ya. Dari kelompok 1 silahkan mempresentasikan hasil kerjanya. Ada Fatir, Michelle, Savana, Nur Ashifa, Dina, sama Maulidiani. Oke. Silahkan mulai dari masalah 1. Sementara yang lain tolong didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami
MTK. Mengapa kalimat 1, 4, 6, dan 9 merupakan persamaan linear satu variabel? Karena hanya memiliki satu variabel. Mengapa kalimat 2, 3, 5, 7, dan 8 merupakan bukan persamaan linear satu variabel? Karena memiliki lebih dari satu variabel. Masalah 2. Untuk membeli majalah, Ayu dan Komang mengumpulkan uang jajan mereka. Uang yang dimiliki Komang adalah 28.000. Setelah dikumpulkan, jumlah uang mereka sebesar 52.000. Tuliskan persamaan yang kalian gunakan untuk menentukan jumlah uang yang berasal dari Ayu. Langkah pengerjaan. Buatlah pemisalan tentang uang yang belum diketahui, yaitu uang dari Ayu dalam bentuk variabel sehingga model matematikanya X tambah 28.000 sama dengan 52.000. 2. Menentukan fakta-fakta dari kalimat terbuka pada masalah tersebut dengan memperhatikan model matematika pada poin 1. Memiliki variabel yaitu X. Pangkat variabel adalah 1. Jika variabel diganti dengan 24.000, maka kalimat tersebut dinyatakan benar. Oke, silahkan masalah 3. Masalah 3. Keliling segitiga sama sisi ada 16 cm. Tuliskan persamaan yang kalian gunakan untuk menentukan panjang sisi segitiga sama sisi tersebut. Langkah pengerjaan. Buatlah pemisalan tentang panjang sisi segitiga dalam bentuk variabel sehingga model matematikanya 16 sama dengan 3S. Menentukan fakta-fakta dari kalimat terbuka pada masalah tersebut dengan memperhatikan model matematika pada poin 1. Memiliki variabel yaitu S. Pangkat variabelnya adalah 1. Jika variabelnya diganti dengan 16/3, maka kalimat terbuka tersebut dinyatakan benar. Dari masalah 1, 2, dan 3 dapat disimpulkan bahwa persamaan linear dan variabel adalah persamaan yang memiliki maksimal satu variabel yang berpangkat 1. Bentuk umum persamaan linear dan variabel adalah AX ditambah B sama dengan C. Penyelesaian persamaan linear satu variabel adalah mencari variabel yang memenuhi persamaan tersebut. Himpunan penyelesaian persamaan linear dari satu variabel adalah mencari variabel yang membuat persamaan tersebut benar. Sebelumnya, saya perkenalkan, nama saya Michelle. Nama saya Fatir. Nama saya Nora Syifa Maulida Putri. Nama saya Siti Maulidiani Putri. Nama saya Nama saya Sopana Melisa Tinggal. Kami dari kelompok 1 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan terhadap kelompok 1 kah? Tidak. Oke, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kita minta kelompok 2 ya. Kita lihat jawaban kelompok 2. Oke. Oh, ternyata di sini ya salahnya. Ada Adit, kelompok yang lainnya tidak ditulis ternyata Adit. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja, hasil diskusi kelompoknya. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jawaban matematika. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aditya Dharma. Nama saya Mama Kalita Putri. Nama saya Siti Rizky Sofia. Nama saya Safa. Nama saya Andi Putri Handayani. Coba diskusikan bersama teman sekelompokmu. Mengapa kalimat 1, 4, 6, dan 9 merupakan persamaan linear satu variabel? Karena satu variabel dan sama dengan. Mengapa kalimat 2, 3, 5, 3, dan 8 merupakan bukan persamaan linear satu variabel? Karena ada lebih dari
dari satu variabel. Masalah 2. Untuk membeli majalah, Ayu dan Komang mengumpulkan uang jajan mereka. Uang yang dimiliki Komang adalah 28.000. Setelah dikumpulkan, jumlah uang mereka sebesar 52.000. Tuliskan persamaan yang kalian gunakan untuk menentukan jumlah uang yang berasal dari Ayu. Langkah pekerjaan. Buatlah pemisalan tentang uang yang belum diketahui, yaitu uang dari Ayu dalam bentuk variabel, sehingga model matematikanya X tambah 28.000. Oke. Menentukan fakta-fakta dari kalimat terbuka pada masalah tersebut dengan memperhatikan model logika pada poin memiliki variabel yaitu X. Pangkat variabelnya adalah 1. Jika variabelnya diganti dengan 24.000, maka kalimat terbuka tersebut dinyatakan benar. Masalah 3. Keliling segitiga dan sisi adalah 16 cm. Tuliskan persamaan yang kalian gunakan untuk menentukan panjang sisi segitiga sama sisi tersebut. Langkah pengerjaan. Buatlah pemisalan tentang panjang sisi segitiga dalam bentuk variabel sehingga model matematikanya S sama dengan 16/3. Menentukan fakta-fakta dari kalimat terbuka pada masalah tersebut dengan memperhatikan model matematika pada poin 1. Memiliki variabel yaitu S, pangkat variabelnya adalah 1. Jika variabel diganti dengan 16/5, maka kalimat terbuka tersebut dinyatakan benar. Sudah. Oke, kesimpulannya silahkan. Permasalahan linear satu variabel adalah persamaan matematika yang hanya memiliki satu variabel berpangkat 1 dan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Bentuk umum persamaan linear satu variabel adalah kedua ruas atau dikurung dengan bilangan yang sama. Penyesuaian persamaan linear satu variabel adalah mencari nilai variabel persamaan tersebut. Penggunaan penyelesaian persamaan linear satu variabel adalah mencari linear yang sama tersebut bernilai tadi. Oke. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan terhadap kelompok 2? Tidak. Oke. Udah. Oke, terima kasih kelompok 2. Mari kita ke kelompok 3. Oke, Alif, Firdaus, Afi, Safani, Anggun. Oke, Afi, Firdaus, Alif, Safani, Anggun ya. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afi. Nama saya Muhammad Alif Hidayah. Nama saya Muhammad Firdaus Ramadan. Nama saya Amin Ketujuh. Pada pertanyaan pertama, mengapa kalimat 1, 4, 6, dan 7 merupakan persamaan linear satu variabel? Karena hanya ada satu variabel dan dipangkat 1 dan dihubungkan tanda sama dengan. Kalimat 2, 3, 5, 7, dan 8 merupakan bukan persamaan linear satu variabel karena melibatkan dua variabel dan dihubungkan oleh tanda. Untuk membeli majalah, Adi dan Komang mengumpulkan uang jajan mereka. Uang Komang adalah 28.000. Sudah dikumpulkan juga uang mereka sebesar 52.000. Tuliskan persamaan
variabel yaitu A. Pangkat variabelnya adalah 1. Jika variabelnya diganti dengan 24.000, maka kalimat terbuka tersebut dinyatakan benar. Masalah 3, dari segi 3 sama sisi adalah 16 cm. Tuliskan persamaan yang kalian gunakan untuk menentukan sisi segitiga sama sisi tersebut. Buatlah angka pengerjaan, buatlah pemisahan tentang panjang sisi segitiga dalam bentuk variabel, sehingga model matematikanya 16 sama dengan 3. Menentukan fakta-fakta dari kalimat terbuka pada masalah tersebut dengan memperhatikan model matematika pada poin 1. Memiliki variabel yaitu S, maka variabel adalah 3. Jika variabel diganti dengan 16 pangkat 3 maka kalimat terbuka tersebut dinyatakan benar. Pada masalah 1, 2, dan 3 dapat disimpulkan bahwa persamaan linear variabel adalah hanya ada satu variabel dalam berpangkat 1 dan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Bentuk umum persamaan linear satu variabel adalah AX ditambah B sama dengan 0. Penyelesaian persamaan linear satu variabel adalah menyelesaikan persamaan linear satu variabel dan mencari nilai dari variabel yang memenuhi persamaan tersebut. Tipuan penyelesaian persamaan satu variabel adalah kedua ruas ditambahkan atau dikurangi dengan bilangan yang sama atau kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Sekian Dari kelompok sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Aduh, sampai belibet ya kelompok 3 ya. Oke, kita ke kelompok terakhir. Silakan kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 4 di sini ada Rizka, Armanita, Fadia, Dika, dan Dava. Oke, silahkan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Arma, aku Fadia. Aku Abias. Aku Dika. Kami akan mempresentasikan hasil kerja yang kami kerjakan. Coba diskusikan bersama. Mengapa kalimat 1, 4, 6, dan 9 merupakan persamaan satu variabel? Karena hanya ada satu variabel. Mengapa kalimat 2, 3, 5, 7, dan 8 merupakan bukan persamaan linear atau satu variabel? Karena memiliki lebih dari satu variabel. Sehingga kami memperoleh sendiri pengertian dari persamaan linear atau variabel. Masalah 2. Untuk membeli majalah, Ayu dan Koma mengumpulkan uang jajan mereka. Uang yang dimiliki Koma adalah 25.000. Jumlah uang mereka sebanyak 50.000. Dan persamaan yang paling besar menunjukkan jumlah uang yang berasal dari kami. Buatlah pemisahan tentang uang yang dimiliki kami dari Ayu dalam variabel sehingga 50.000 S tambah 28. Masalah 3. Keliling segitiga sama sisi adalah 16 cm. Tuliskan persamaan yang kalian gunakan untuk menentukan panjang sisi segitiga sama sisi tersebut. Langkah pengerjaan, buatlah pemisahan tentang panjang segitiga dalam bentuk variabel untuk membuat pemisahan tentang panjang sisi segitiga dalam bentuk variabel yang kita menggunakan huruf kecil seperti A, B, dan C. Menentukan fakta-fakta memiliki variabel yaitu S.
pangkat variabel adalah 1. Jika variabelnya diganti dengan 24, maka kalimat berupa tersebut dinyatakan benar. Persamaan linear satu variabel adalah bentuk persamaan yang memiliki satu variabel dengan pangkat tertinggi. Bentuk umum persamaan linear satu variabel adalah AX tambah B sama dengan 0. Saya persamaan linear satu variabel adalah mencari nilai variabel yang memiliki persamaan tersebut. Himpunan penyelesaian persamaan linear atau variabel adalah menambah atau mengurangi kedua ruas persamaan dengan bilangan yang sama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk presentasinya dari semua kelompok ya. Dari hasil diskusi yang kalian lakukan, apa pertanyaan-pertanyaan yang mudah untuk dijawab? Yang pertama. Oke. Yang pertama Oke. Supaya Ibu lihat sih, mungkin memang nomor 1 ya yang paling bikin kalian bingung. Tapi sejauh yang Ibu lihat, semua kelompok itu sebetulnya sudah mulai bisa mengungkapkan pemahamannya masing-masing. Oke, makanya di sini kita samakan lagi persepsi. Tadi ketika kesimpulan setiap kelompok memiliki cara penyampaian yang berbeda-beda. Kita samakan, jadi persamaan linear satu variabel itu apa? Ya, biar kalian nanti tadi berbeda-beda ya. Jadi yang dimaksud persamaan linear satu variabel itu ketika kalian memisalkan suatu cerita ke dalam matematika, dia hanya menggunakan satu huruf saja dan tidak boleh berpangkat. Jadi dia satu variabel dengan pangkat minimal 1. Karena di matematika angka 1 itu boleh dalam aljabar boleh ditulis boleh tidak, jadi pangkatnya yang nggak kelihatan. Ya, ingat di matematika angka 1 itu angka dan bertanda sama dengan. Kalau bukan sama dengan berarti dia bukan persamaan linear satu variabel, tapi temennya yang satu lagi. Oke, bentuk umumnya tadi seperti apa? AX tambah B sama dengan C. Nah tadi itu, tapi Ibu bingung ya. AX ditambah B sama dengan 0 ya. Dia akan bernilai benar. Jadi maksud bentuk umum itu ketika ada suatu koefisien nih A berdampingan dengan huruf X, X-nya diganti dengan suatu angka, itu persamaan tersebut jadi bernilai benar di 0. Permintaannya 0 ya berarti jadi 0. Kayak tadi kan soalnya ada yang sama dengan 52, ada yang sama dengan 16. Penyelesaian umumnya ada bagaimana caranya? Mencari nilai variabel yang memenuhi persamaan. Nah, mencari nilai variabel yang memenuhi persamaan dengan cara apa? Tadi ada kelompok yang jawab. Dengan ditambahkan atau dikurangkan dengan angka yang sama antara ruas kanan dan kiri. Atau dengan cara perkalian dan pembagian. Gitu. Sejauh ini paham? Paham. Ada yang masih mau ditanyakan? Tidak. Oke. Nah, untuk melihat pemahaman kalian, tapi sebelum pemahaman ini Ibu lakukan, ayo kita refleksi sedikit. Ya. Siap-siap, nanti Ibu akan mengadakan kuis untuk kalian. Tapi sebelum itu mari kita sedikit berefleksi tentang pembelajaran hari ini. Hari ini Ibu mencoba menjelaskan materi linear satu variabel itu menggunakan metode diskusi ya dengan kalian diberikan LKPD berupa masalah-masalah. Nah, apakah kamu memahami instruksi yang dilakukan untuk pembelajaran? Paham, oke. Apakah media pembelajarannya, alat dan bahan mempermudah kamu dalam pembelajaran? Ya.
kebetulan teknologi itu sekarang memang mempermudah kalian ya. Bukan hanya guru yang jadi sumber belajar, jadi kalian bisa memanfaatkan teknologi itu. Apakah materi yang disampaikan, didiskusikan, dan dipresentasikan dalam pembelajaran dapat kamu pahami? Oke, apa manfaatnya dari yang kamu peroleh oleh materi hari ini? Banyak. Afi boleh komen, Afi, manfaatnya misalkan apa dalam versi kamu? Bisa memahami tentang PSLP. Oke, boleh. Oke. Ada lagi yang mau berpendapat? Bagaimana kalau Savana? Savana apa manfaatnya? Oke, beritahu ya materi apa saja yang ada di PLSP. Ya, Ibu ingatkan sekali lagi. Jadi PLSP itu persamaan linear satu variabel hanya boleh menggunakan satu huruf berpangkat 1. Oke, boleh disiapkan HP-nya. Akses kuisisnya. Siapkan kuisisnya ya. Boleh dari barcode di sini atau Ibu akan share linknya supaya kalian bisa menggunakan link juga. Oke, sudah Ibu kirim. Sudah siap semua? Sudah. Mari kita lihat ya. Ya, tenang, belum. Masih silahkan, masih ini. Kecepatan guru. Sembilan 917 813. Oke. Oh, atasnya mohon maaf. Sudah Mauli bisa? Iya. Sudah siapkah? Kita mulai ya. Deng, deng. Manakah yang merupakan PLSP?
6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, iya oke. Nah, saya ini. Aduh. Oke, yang ini 3X ditambah 2Y sama dengan 6. PLSP atau bukan? Bukan. Ternyata masih ada yang jawab. Kenapa dia bukan PLSP? Ya, variabelnya ada 2 ya. Ini X dan Y. Kalau yang option selanjutnya 4M ditambah 3 kurang dari 15. PLS. Kenapa bukannya? Ya, tidak pakai sama dengan ya, walaupun di sini cuma ada satu variabel. Nah, dengan option selanjutnya bagaimana? Karena ada pangkatnya. Jadi yang lebih betul option yang terakhir 5Y. Walaupun ini kanan kirinya ada 2 huruf Y, tapi dia tetap sama-sama menggunakan huruf Y gitu. Kita mulai lagi soal nomor 2. X ditambah 5 sama dengan 12. Ayo. X ditambah 5 sama dengan 12. Abisnya gimana? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita lihat. Siapakah yang? Kita lihat. Wah, masih ada yang jawab. Kenapa? Kan kalau di sini menanyakan ya X ditambah 5 sama dengan 12. Berarti kamu harus nyari X ini harus angka berapa ketika ditambah 5 sama dengan 12. X yang betul adalah 7. Kalau kita baca di sini 7 sama 5 sama dengan 12. Aduh, ada yang ragu. Siapa yang ragu-ragu? Oke, begitu ya. Jadi kalian di sini harus mencari yang bernilai kalimatnya jadi benar. Kalau kamu bilang negatif 7 tambah 5 sama dengan 12 jadinya salah. Oke, pertanyaan nomor 3 dong. Oke, siap? 6X ditambah 18 sama dengan 0. X sama dengan 5, 4, 3, 2, 1. Siapakah yang benar? Oh, masih Abias. 6. Ini bacanya gini, 6 dikali suatu angka. Kalau ditambahkan 18 nilainya jadi 0. Berarti X-nya ini harus di angka berapa? Berarti ini kalian harus bisa 6 dikali berapa nih? Kalau ditambah 18, kalau kamu isinya 3, 6 dikali 3 berapa? 6 dikali 3, 18. 18 tambah di 18 jadi 0 atau enggak? Enggak, jadi ini enggak bisa. Apalagi kalau 6 dan negatif 6, yang pasti hasilnya sudah lebih dari 18 ya, yang benar negatif 3. 6 dikali negatif 3, hasilnya negatif 18. Bahasa kalian itu biasanya kan kamu minjem uang 18, kamu bayarnya juga 18, jadi habislah hutang kamu gitu ya. Oke, pertanyaan nomor 4, siap-siap. Y dikurangi 3 sama dengan 1. Berapakah nilai Y?
Berapakah nilai Y? Lima, empat, tiga, dua, satu. Berapa Y-nya? Kita lihat masih ada yang salah nggak nih? Oh, ternyata masih ada yang salah. Ya, jadi yang benar 4. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Soal terakhir. 2A dikurangi 2 sama dengan 34. 3A, mohon maaf. 3A dikurangi 2 sama dengan 34. Masih jauh, Pi. Lima, 4, 3, 2, 1. Berapa nilai A-nya? 12. Wih, Michelle. Betul. Masih ada juga ternyata. Oke, sejauh ini sudah paham? Oke, seperti itu ya pembelajaran hari ini. Kalian dari 5 soal tersebut sudah paham ya bagaimana cara mencarinya, kapan kalian harus menambah, kapan harus mengkurangkan, apakah ini harus dikali atau harus dibagi. PLSP ketika dalam soal cerita jangan lupa untuk merubahnya ke dalam materi matematika. Oke, tepuk tangan untuk kalian hari ini. Seru pembelajaran hari ini? Oke. Untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas temannya. Tadi kalau kalian ingat pembelajaran di awal itu ada VLSP dan PTLSP. Nah, maka selanjutnya itu PTLSP. Tapi sebelum Ibu mengakhiri, masih ingat pertanyaan pematik di awal? Nio memiliki seorang ibu yang umurnya 3 kali lipat dari umur Nio. Selisih keduanya berapa? 30. Oke, coba kita telaah bersama. Umur ibunya 30 kali ya. 3 kali umur Nio. Selisihnya berapa? Selisihnya 30 tahun. Gitu. Coba kita cek ulang kembali. Ya, Nio memiliki ibu yang berusia 3 kali lipat darinya, selisih keduanya adalah 30 tahun. Oke, sesuai. Nah, kita ada permasalahan seperti ini. Aljabarnya bagaimana? Yang dibicarakan di sini umur siapa dan siapa? Umur Nio. Kalau misalkan kan kalimat yang selanjutnya itu umur ibunya mengulang lagi ya, ada umur Nio-nya juga kan. Umur Nio misalkan kita jadi variabel apa? Boleh, misalkan jadi A. Nah, kamu rubah kalimat selanjutnya. Umur ibu. Umur ibu Nio 3 kali umur Nio. Bagaimana cara kita nulisnya? 3A. Gitu, sampai sini bisa ya? Nah, kalimat selanjutnya, selisihnya 30 tahun. Kita menuliskannya bagaimana? Umur ibu Nio kalau dikurangi sama umur Nio
Hasilnya 30. Kalau seperti ini, bagaimana cara meneruskannya? 3A dikurangi A sama dengan 30. Selanjutnya 3A dikurangi 1A. Betul, Michelle. Terus hasilnya 2A. 2A sama dengan 30. Seperti soal tadi yang kuis, kalau 2A sama dengan 30 berarti A-nya berarti 30 bagi 2, betul. Jadi umurnya Nio berapa? 15 tahun. A ini tadi kita memisalkan sebagai umur Nio. Ketika umur Nio 15 tahun, sementara umur ibunya 3 kali lipat, berarti umur ibunya jadi 45. Gitu, bisa ya? Nah, secara tidak langsung kan jadi oh iya seperti ini. Kalau tadi dengan tambah kurang, sekarang kita kalau kelipatan. Jadi di sini mintanya umur ibu itu kelipatan dari umur Nio sebanyak 3 kalinya, gitu. Paham ya? Oke. Selanjutnya sampai berjumpa di kelas selanjutnya di hari besok ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ketua kelasnya boleh memimpin doa. Sebelum pulang maka baik kita berdoa. Adalah selesai mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cut nih, cut.